Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Abbas. Kali ini kita akan mendengarkan sharing dari Saudara Rosalia Aswati dengan judul Tuhan Menjawab Protesku. Ketika lulus dari sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta, ia sangat bahagia karena bisa menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Saat itu ia membayangkan dapat bekerja di sebuah perusahaan yang besar dan elit. Namun dalam kenyataan, meski telah berusaha melamar pekerjaan ke sana kemari selama hampir 6 bulan, mulai dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, Jakarta hingga Lampung, belum satu pekerjaan idamannya didapatkan. Waktu itu setiap hari Sabtu ia rutin membuat dan mengirimkan lamaran sebanyak 10-13 berkas amplop. Ia mencari dan mengincar perusahaan-perusahaan besar dengan gaji yang tinggi. Dalam pencarian itu rupanya Tuhan menjawab harapannya. Pada hari ke-40, ia mendapatkan panggilan dari Surabaya untuk mengikuti tes di PTA. Puji Tuhan, ia lolos dan diterima, lalu ditempatkan di Yogyakarta. Di perusahaan itu ia bekerja selama sekitar 3 tahun. Kemudian ia pindah ke PT B yang dijalaninya selama 2 tahun. Perpindahan itu membuatnya merasa tampak begitu mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Bekerja di kedua perusahaan besar itu memang sesuai dengan keinginannya. Namun setelah ia menjalaninya, kenyataannya tak seindah yang dibayangkan. Ia lalu memutuskan keluar dari perusahaan itu karena ia merasakan adanya tekanan, baik dari atasan maupun rekan sekerja. Ia tak merasakan adanya kebersamaan. Bahkan para karyawannya cenderung individualis dan saling menjatuhkan. Keadaan seperti itu membuatnya tak nyaman dan memutuskan untuk keluar. Di sela-sela waktu ia sempat memprotes Tuhan lewat doa. Aku benar-benar dalam keadaan putus asa. Tuhan, setelah aku susah payah mencari kerja dan mendapatkannya, kenapa saat menjalaninya aku malah tidak merasa nyaman? Keluhnya. Meski begitu, berkat dukungan keluarga, terutama kedua orang tuanya, ia tetap mencari pekerjaan lagi. Akibatnya, ia terus berusaha. Lalu ia pulang ke Lampung untuk berwirausaha. Ia membuat abon berbahan lele. Dari 20 kg lele dapat diolah menjadi 5 bungkus abon dengan berat 1 ons. Ia menjualnya lewat teman-temannya yang berada di Jakarta dan di Bekasi. Dalam proses penjualannya butuh waktu
dalam penjualan itu lama sampai habis, bahkan kadang sampai tersisa. Namun tidak habis sehingga beberapa bungkus abon tersebut ia berikan saja kepada teman-temannya. Dan dari situ ia semakin merasa putus asa. Ia sampai berpikir kenapa mencari pekerjaan dan mencari uang itu sulit sekali. Ketika ia mengalami jatuh bangun, para tetangga sampai membuli dengan omongan-omongan yang tidak enak didengar. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta. Di sana setiap sore ia pergi ke Candi Ganjuran untuk protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku sulit mendapatkan pekerjaan? Apakah ini hukuman bagiku? Tuhan, berilah aku pekerjaan. Hingga pada suatu saat ia memperoleh pekerjaan di sebuah yayasan pendidikan di Lampung sebagai karyawan TU atau tata usaha. Kesempatan ini ia hayati sebagai rencana terbaik dari Tuhan untuknya. Sebab waktu itu ia dipertemukan dengan seorang teman kuliah di Yogyakarta yang kini bekerja di yayasan tersebut. Dengan suatu informasi, dia menceritakan betapa indah dan menyenangkannya bekerja di yayasan itu. Ia pun tergerak membuat lamaran dan akhirnya diterima. Pengalaman ini membuatnya paham ternyata Tuhan lebih mengabulkan kebutuhannya daripada keinginannya. Mulai dari situlah ia sadar bekerja yang pertama-tama bukanlah soal perusahaannya yang besar dengan gaji yang besar, melainkan bagaimana ia bisa merasakan kenyamanan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kebahagiaan dalam bekerja. Dari pengalaman yang berliku-liku itu, ternyata Tuhan tetap memberikannya yang terbaik meski ia telah memprotes kepada Tuhan dengan doa-doanya. Tuhan memberkati kita. Amin.